Pada video kali ini saya akan membagikan pengetahuan tentang aplikasi Paint. Meskipun belajar di rumah, tetapi diharapkan untuk tetap dapat belajar tentang pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi untuk kelas 1 tentang pengenalan aplikasi Paint. Baik, aplikasi Paint sendiri adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah gambar. Di dalam aplikasi Paint terdapat menu bar di sini. Ini adalah menu bar. Ada 3 menu, diantaranya ada File, yang di dalamnya ada New, Open, Save, dan seterusnya. Kemudian juga ada menu Home. Kemudian juga ada menu View. Pada menu Home terdapat icon paste atau paste. Di dalam paste ada paste from. Paste sendiri digunakan untuk menempelkan hasil salinan teks maupun gambar yang sudah di copy atau disalin. Untuk paste from sendiri digunakan untuk menempelkan gambar dari dalam file. Nanti saya berikan contohnya. Kemudian terdapat cut untuk memotong, terdapat copy untuk menyalin. Kemudian di sini ada select. Select digunakan untuk menyeleksi gambar atau teks yang nantinya akan diseleksi. Di dalamnya juga ada banyak pilihan. Kemudian ada crop, resize. Crop untuk memotong gambar, kemudian resize untuk mengatur ukuran. Kemudian ada rotate untuk merotasi atau memutar gambar seperti ini. Kemudian pada toolbox sendiri terdapat pensil, bisa digunakan untuk membuat gambar. Kemudian fill with color digunakan untuk mewarnai area gambar. Kemudian ada text, digunakan untuk mengetikkan teks atau mengetikkan tulisan. Kemudian ada rubber atau eraser, digunakan untuk menghapus gambar apabila ketika menggambar terjadi kesalahan. Kemudian juga ada color picker dan juga magnifier. Magnifier digunakan untuk memperbesar tampilan gambar, bukan memperbesar ukuran gambar, tetapi hanya tampilan atau memperkecil tampilan gambarnya. Kemudian ada brush. Di dalam brush ini ada banyak jenisnya. Di antaranya ada airbrush, kemudian ada matte marker dan seterusnya. Kemudian pada shape ini ada banyak shape atau bentuk-bentuk gambar yang bisa digunakan. Yang pertama ada line, digunakan untuk membuat bentuk garis lurus. Kemudian ada curve, digunakan untuk membuat garis melengkung. Ada oval, digunakan untuk membuat bentuk lingkaran. Kemudian ada rectangle, digunakan untuk membuat segi 4. Kemudian ada rounded rectangle, digunakan untuk membuat segi 4 tetapi pada sudutnya tampak ada seperti lengkungan, tidak membentuk siku-siku. Kemudian juga ada polygon, ada segitiga atau triangle, ada segitiga siku-siku atau isosceles triangle, ada diamond dan seterusnya. Ada juga bentuk hati atau heart dan juga yang lainnya. Kemudian di sini terdapat size. Size sendiri digunakan untuk mengatur ketebalan garis pada shape yang dibuat. Misalnya seperti ini, saya buat garis lurus. Jika saya gunakan size-nya tebal, menggunakan size yang paling tebal atau ukuran paling tebal, maka nanti
nanti garisnya akan berukuran tebal seperti ini. Apabila saya atur jadi tipis, maka bentuknya akan semakin tipis, kira-kira seperti itu. Kemudian terdapat juga color box. Color box digunakan untuk memilih warna ketika ingin mewarnai suatu gambar. Baik, saya akan memberikan langkah untuk membuka aplikasi Paint. Langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa diklik Start, kemudian All apps diklik. Selanjutnya scroll barnya ditarik ke bawah, cari folder Windows Accessories-nya diklik, kemudian cari Paint, klik Paint, maka akan muncul seperti ini. Baik, pada video kali ini saya juga akan memberikan pembelajaran tentang komponen-komponen yang ada pada komputer. Terlebih dahulu kita masukkan gambar melalui paste from. Kita akan menyalin gambar dari dalam file. Paste, kemudian paste from. Diklik. Kemudian bisa kita cari gambarnya dari gambar yang sudah misalnya nanti akan saya berikan linknya untuk mendownload gambar. Silahkan nanti di download. Kemudian kebetulan saya sudah menyimpan di D, kemudian di gambar Smart Explorer 2019 di file gambar kelas 1. Kita cari gambar komponen-komponen komputer. Gambar komponen komputer, project alat mesin, di project, kemudian cari yang ini dia, mengenali bagian komputer. Open, diklik, kemudian klik open tadi, maka muncul gambar yang sudah ditempelkan dari dalam file akan muncul seperti ini. Yang pertama ini adalah gambar CPU atau Central Processing Unit. Di sini nanti semua proses pengolahan gambar atau jika mengolah teks atau angka terjadi pemrosesan di CPU ini. Kemudian ada monitor. Monitor digunakan untuk menampilkan hasil karya atau hasil kerja. Kemudian di sini juga ada keyboard digunakan untuk mengetik. Kemudian ini ada printer digunakan untuk mencetak hasil pekerjaan yang sudah dibuat. Kemudian ada speaker untuk menghasilkan suara. Kemudian juga ada mouse. Baik, untuk CPU ini adalah gambar CPU, maka akan diberikan keterangan di sini di kotak di bawahnya sudah ada kotak kosong. Silahkan nanti diberikan tulisan atau diberikan teks sesuai dengan nama masing-masing bagian komputer itu sendiri. Untuk memberikan teksnya kita bisa menggunakan tool text yang ini, tool text, kemudian diklik terlebih dahulu. Setelah itu diklik pada kotak yang kosong, CPU, seperti ini. Kemudian diatur posisinya dengan meletakkan pointer atau kursornya diletakkan pada garis putus-putus pada teksnya. Apabila tidak sengaja ketika ingin menggeser tulisannya, tidak sengaja klik sembarang, maka otomatis tulisan ini sudah tidak aktif lagi, maka tidak bisa digeser, maka bisa dihapus atau bisa kembali ke perintah sebelumnya menggunakan
undo. Di undo maka tulisan CPU nya sudah hilang, diketik ulang. Misalnya saya letakkan sini. Jika ingin digeser bisa diletakkan di garis putus-putus. Kemudian yang selanjutnya adalah monitor. Monitor diketik seperti ini, letakkan di tengah-tengah supaya rapi. Yang ini adalah keyboard, digunakan untuk mengetik seperti yang sedang dilakukan saat ini, mengetik tulisan atau mengetik teks. Selanjutnya ini adalah printer untuk mencetak hasil pekerjaan yang sudah dibuat. Kemudian ada speaker untuk menghasilkan suara, misalnya mau mendengarkan musik dan sebagainya. Kemudian ada juga mouse atau ketikus, berfungsi untuk menggerakkan pointer seperti ini. Jika kita ingin menggeser pointernya, maka kita lakukan dengan menggeser mouse seperti ini. Jika sudah selesai, maka disimpan. Cara menyimpannya, masuk ke menu file, save as atau save. Kemudian kita gunakan yang save as, kemudian simpan di misalnya di kemudian 2020-21, beri nama materi 1 SMP 1, materi 1 SMP 1, nama peserta didik atau nama siswa masing-masing, misalnya namanya Neneng. Kemudian klik save. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Semoga semua selalu sehat selalu. Terima kasih.